Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Motor. Jadi di video kali ini adalah video diagram sistem pengapian bit atau SKUP ESP dengan kode ECU K81 atau K25, baik itu yang non IS ataupun dengan IS ya. Jadi sama pin ECU-nya ya untuk sistem pengapiannya. Nah, seperti itu. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman yang lain agar video ini bisa bermanfaat. Nah, sebelum melakukan suatu perbaikan ya, khususnya pada sistem pengapian, ketika ada sepeda motor yang mengalami sistem pengapiannya tidak berfungsi atau tidak mengeluarkan api pada busi, nah seharusnya ya, untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang maksimal, seharusnya para mekanik itu memahami suatu konsep ya. Harus memahami konsep dulu atau peta untuk melakukan perbaikan, karena ketika Anda tidak mengetahui konsepnya dan atau prinsip kerjanya pada suatu sistem, maka Anda akan tersesat melakukan perbaikan ya. Ya mungkin bisa jadi secara kebetulan, tapi Anda tidak memahami konsepnya kok bisa seperti itu. Nah, makanya di sini Dr. Motor akan menjelaskan ya prinsip kerja pada sistem pengapian ya, khususnya pada bit ya bit atau SKUP ESP dengan kode ECU K81 atau K25, baik dari yang non IS sama yang IS. Nah, itu semua sama jalur pin sistem pengapiannya seperti itu. Nah, oke, kita sekarang masuk pada pemahaman ya tentang prinsip kerjanya sistem pengapian ya. Nah, ketika kunci kontak masih dalam posisi on ya, jadi arus yang dari baterai ini sudah ada yang aktif ya. Jadi arus positif yang dari baterai melalui ya, sekring ya, sekring yang 25 ampere yang masuk juga ke relay itu sudah standby arus listriknya ya. Dan untuk sekring yang 5 ampere yang masuk ke ECU ya, yang masuk ke ECU pin 3, nah itu juga sudah aktif arus listriknya ya. Dan untuk masa aki yang masuk ke regulator yang B6 ini itu harus sudah aktif ya. Dan untuk outputnya ECU yang pin 15 yang menuju ke kunci kontak, arus listrik di situ sudah aktif juga ya. Nah, ketika sudah memahami seperti ini ya, sangat mudah untuk melakukan perbaikan ya. Jadi sebelum dikunci kontak on ya, ada beberapa arus listrik yang sudah aktif atau sudah standby di situ. Nah, ketika kunci kontak sudah di on kan ya, arus listrik yang sudah standby tadi dikunci kontak dengan warna kabelnya merah strip hitam itu dialirkan ya, dialirkan menuju ke relay keempat. Nah, itu positifnya. Nah, untuk memicu ya, untuk memicu massa ECU untuk menuju ke kaki 4 ya, maka kunci kontak ini yang outputnya kunci kontak menuju pin 4 itu sebagai pemicu untuk mengaktifkan ya massa relay kaki 4 ya, dan sensor CKP ya. Jadi ketika sudah dikunci kontak on ya, arus yang dari kunci kontak ini outputnya tadi masuk ke pin 4 untuk mengaktifkan massa ke relay kaki 4 dan sensor CKP-nya.
Tetapi di sini sensor CKP belum mengeluarkan sinyal ya untuk memicu pengapian ya. Nah, dan juga arus yang sudah standby tadi ya, di relay yang arus listrik besarnya ini yang sudah standby tadi itu dialirkan menuju ke sekring 10 ampere. Nah, untuk sekring 10 ampere ini untuk pengapian dan fill pump itu satu sekring ya. Jadi pengapian, pompa injeksi ya. Nah, itu satu sekring ya, satu sekring yang digunakan. Nah, di sini arus positifnya yang masuk di coil itu sudah aktif ya, sudah aktif. Dan di sini untuk sensor CKP-nya ya, untuk masanya itu pin 1 dan untuk positifnya menggunakan pin 20 ya. Jadi saya tekankan kembali bahwa ECU K81 sama K25 baik dari yang non is maupun is itu sama persis jalur pinnya ya. Jadi kalau mau tukaran ECU tidak jadi masalah seperti itu. Jadi ketika mesin sudah start atau sudah menekan tombol starter atau menggunakan engkol, maka ya magnet atau flywheel yang di crankshaft itu akan berputar. Nah, ketika flywheel ini sudah berputar, maka sinyal output dari sensor CKP ya, dengan warna kabelnya coklat strip hitam itu menuju ke pin 2. Nah, nanti ketika sinyal ini masuk ke ECU akan mengelola ya, mengelola sinyalnya, yang nantinya ECU akan mengeluarkan massa ke coil dengan melalui pin 23 dengan warna kabelnya ya kuning strip biru ya, itu menuju ke coil ya. Dan pada saat itu juga coil akan mengeluarkan tegangan tinggi ya melalui busi, sehingga busi memercikan bunga api ya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa di coil ini ada dua gulungan, ada gulungan primer dan ada gulungan sekunder. Nah, untuk lebih dalam tentang coil itu ada materinya tersendiri ya, maka di sini saya hanya menggambarkan secara umum. Nah, jadi coil ini akan mengeluarkan tegangan tinggi ya, sekitar 10.000 volt ya, untuk menuju ke busi sehingga terjadi loncatan bunga api. Nah, di sini saya juga perlu jelaskan bahwa untuk waktu loncatan bunga api ya itu sudah disetting ya. Jadi loncatan bunga apinya ini kapan waktunya loncat bunga api ya, di derajat berapa sebelum titik mati atas ya, itu sangat dipengaruhi informasi ya, informasi sensor ya. Nah, terutama sensor suhu ya, itu juga sangat dipengaruhi, dan beberapa sensor lain ya. Nah, di sini mungkin ya kelebihannya sistem pengapian injeksi ya, atau biasa disebut dengan sistem pengapian tipe TCI. Nah, dibandingkan dengan sistem pengapian CDI ya. Nah, CDI, maka di sini saya bisa simpulkan bahwa sistem pengapian injeksi atau TCI ini lebih cerdas ya dibanding dengan sistem pengapian karburator atau CDI. Karena kenapa? Sistem pengapian injeksi di sini ya ada beberapa komponen yang terlibat ya, yang bisa mempengaruhi derajat
pengapiannya. Nah, sedangkan di karburator ya itu hanya sistem ya, sudah ditanamkan programnya di situ bahwa sekian derajat di putaran sekian harus mengeluarkan api. Nah, sedangkan sistem pengapian injeksi itu cerdas ya, tidak dipatok ya. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ya, kapan seharusnya diloncatkan bunga apinya. Nah, jadi loncatan bunga api ini sangat dipengaruhi inputan sensor yang ada pada sistem injeksi ya. Nah, di sini ya, kenapa dibuat seperti ini? Yaitu untuk mengejar hasil pembakaran yang sempurna. Ya, karena kenapa? Ketika pembakaran sempurna, ya pertama salah satu keuntungannya adalah emisi gas buangnya ya bisa lebih kecil ya, atau lebih ramah lingkungan. Yang kedua, tenaga mesin lebih maksimal seperti itu. Nah, kenapa saya bilang ya bahwa derajat pengapian itu sangat dipengaruhi oleh inputan beberapa sensor ya. Nah, ketika kita menggunakan scan tool ya, ketika mesin baru start ya, di situ akan terbaca minus derajat ya, minus derajat. Nah, dan juga kadang ya, tidak ada di sini mungkin ya, meskipun mungkin pabrikan sudah mengeluarkan patokan derajat pengapian ya, khususnya mungkin Niembit ya, di kalau tidak salah di 8 derajat di 1500 sampai 1700 rpm ya. Tapi untuk itu, untuk menyesuaikan kapan derajatnya dimainkan, itu sangat dipengaruhi oleh inputan sensor seperti itu ya. Nah, ketika mesinnya dimatikan kembali atau kunci kontak dalam posisi off ya, maka kembali seperti awalnya sebelum di on-kan kunci kontak ya. Jadi seperti itu prinsip kerjanya sistem pengapian yang ada pada BATSP atau jalurnya. Lebih dan kurangnya penjelasan dari saya ya, mohon dimaklumi ya ketika ada keliru. Nah, ketika kunci kontak di off kan kembali atau mesinnya dimatikan, maka dari itu juga sistem pengapian akan berhenti ya. Nah, sehingga ketika sistem pengapian berhenti, maka mesinnya juga secara otomatis akan berhenti bekerja. Nah, untuk lebih dan kurangnya ketika ada kekeliruan yang saya sampaikan, silakan diluruskan ya, silakan diluruskan, karena ya mungkin teman-teman juga mempunyai pemahaman tersendiri tentang sistem pengapian ini. Nah ya, kita lah dimaklumi ya, saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Nah, oke, sekian dan terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.